Hari ini aku bikin cemilan simple lagi. Cara bikinnya juga gampang, bahan-bahannya juga ekonomis. Dan ini tuh bisa banget loh dijadiin ide jualan. Jadi pertama-tama campurin tepung terigu, gula pasir, susu kental manis dan juga garam. Masukin air lalu kita aduk merata, baru deh kita tambahkan dengan 1 butir telur. Ini opsional, kalian bisa tambahkan dengan perisa nanas atau perisa sesuai selera masing-masing. Nah, adonannya kita aduk merata lalu kita masukkan ke dalam wajan. Jangan lupa buat disaring dulu ya guys. Kalau udah, tambahkan 1 sendok makan margarin, lalu kita masak di api kecil aja sampai mengental dan menggumpal kayak gini. Kalau adonan plannya udah dingin, ambil sekitar 3 sendok makan adonan, lalu masukkan ke dalam malkis kayak gini. Ratakan bagian pinggirnya dan biar nggak nyerap minyak, jadi wajib banget ya digorengnya di minyak yang udah bener-bener panas. Pakai api sedang aja dan cukup 1 balikan aja kayak gini ya guys. Kalau dirasa udah kecoklatan dan udah garing, bisa diangkat dan tiriskan deh. Nah, gabin plak nanasnya udah jadi, ini tuh bisa banget jadi ide jualan. Cara bikinnya segampang itu, modalnya ekonomis, rasanya juga enak, manis, asam, gurih, cocok banget nih buat temenin ngopi. Jadi jangan lupa diikuti ya, selamat mencoba. Setiap diajak mertua jajan kue subuh di pasar, aku tuh selalu skip kue ini karena menurut aku tuh gak enak dan bakal aneh. Ternyata pas kemarin iseng-iseng disuruh bikin sama ipar, gak nyangka sih kalau rasanya seenak itu. Lembut, manis, gurih, wangi, bener-bener bikin ketagihan. Bikinnya juga gampang, gak perlu oven atau mixer. Jadi pertama-tama tinggal kita campurin aja semua bahan yang udah aku tulis di teks. Lalu tinggal kita blender atau chopper sampai halus, terus pindahin ke sebuah baskom dan campurin dengan tepung terigu, vanili bubuk, dan kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah membentuk adonan kayak gini, baru deh kita tambahkan dengan pewarna kuning dan margarin yang udah dilelehkan. Aduk lagi dan pastikan gak ada margarin yang mengendap di bawah ya guys. Untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan pancake yang aku olesi sama margarin. Lalu tinggal kita tuang adonan, tapi pastikan pannya ini udah bener-bener panas ya guys. Biar nanti tuh pinggirannya bisa berkulit coklat jadi cantik kayak gitu loh. Ini tuh mau aku masak dulu sekitar 5 menit dengan pan tertutup. Nah, kalau adonannya udah setengah padat, baru deh kita kasih topping kismis di atasnya, lalu kita panggang lagi sekitar 5 menit. Dan kalau udah mateng bisa langsung diangkat dan sajikan deh. Asli sih aku nggak nyangka kalau ternyata kentang bisa dibikin kue seenak ini. Kalian wajib banget recook sih, dan selamat mencoba. Selain dijadiin minuman dingin, ternyata diolah kayak gini jadi lebih enak, lebih awet, bahkan bisa dijadiin buat ide jualan loh. Jadi pertama-tama kita masak jeli cincau dengan air dan juga gula. Tinggal dimasak aja sampai mendidih. Kalau udah mendidih, tuang ke dalam cetakan, biarkan sampai ngeset. Kalau udah ngeset, tinggal diparut aja pakai parutan keju. Nah, lanjut kita bikin base pudingnya. Jadi pertama-tama campurkan gula, bubuk agar-agar, jeli bubuk, sedikit garam. Lalu tambahkan dengan 1,5 liter susu cair dan juga 1 liter air. Ini tuh emang banyak takarannya karena aku pakai cetakan yang besar ya guys. Lalu aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau udah merata, baru nyalakan api dan kita masak sampai benar-benar mendidih. Dan untuk layer yang pertama, kita ambil 1 liter puding susu, masukkan ke baskom. Lalu kita tambahkan dengan perisa cappuccino dari Mohler. Tersedia banyak pilihan rasa dan warna, aroma wangi, harga terjangkau, udah halal dan BPOM, dan juga tersedia di marketplace. Nah, puding cappuccinonya ini kita diamkan dulu sampai hangat kuku atau suhu ruang. Baru deh kita masukin jeli cincau, aduk sampai merata, lalu tinggal kita tuang aja ke dalam cetakan. Nah, ini tuh aku pakai cetakan yang ukuran 24 cm ya guys. Lanjut untuk layer yang kedua, kita ambil 750 ml puding susu, lalu campurkan dengan dark coklat. Ini sih opsional, kalau kalian pengen lebih kental lagi bisa tambahkan dengan coklat bubuk kayak gini ya guys. Lalu aduk merata dan kita masak lagi sampai jelinya ini mendidih dan tinggal dituang aja ke atas puding yang udah ngeset. Oh iya, jangan lupa ya, puding layer pertamanya ditusuk-tusuk dulu pakai garpu biar nanti tuh nggak lepas. Dan untuk layer yang ketiga ini tuh tinggal kita panaskan aja sisa puding yang di wajan, lalu tuang lagi ke layer yang kedua. Tuang pudingnya sampai halus, lalu kita diamkan di lemari ya sampai bener-bener dingin atau sampai ngeset. Kalau udah ngeset bisa langsung disajikan deh. Asli sih ini puding cantik banget, rasanya juga enak, makanya aku bilang ini tuh layak dijual. Jadi jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Mendadak banjir orderan gara-gara arisan kemarin aku suguhin makanan yang satu ini. Katanya enak banget, padahal kan bikinnya gampang. Jadi pertama-tama siapkan jagung dan ubi ungu yang udah direbus. Lanjut mau aku chopper bareng air. Nah, untuk choppernya aku pakai Miku 2-in-1 dengan motor tembaga 200 watt, proteksi panas otomatis. Jadi dijamin awet tahan lama untuk penggunaan sehari-hari. Terdapat 2 mangkok kaca yang terbuat dari kaca borosilikate, jadi tahan panas, tahan dingin, dan mudah dibersihkan. Sudah dilengkapi dengan anti slip dan anti bocor.
cocok. Dan yang paling aku suka karena pisaunya tuh udah SUS 316 dan Tritan, jadi aman banget digunakan untuk membuat makanan bayi. Nah untuk ubi yang udah dicopper tadi, tinggal kita campurkan aja dengan semua bahan yang udah aku tulis di teks. Lalu aduk dulu sampai merata dan kita masaknya di api kecil aja ya guys. Jangan lupa sambil terus diaduk sampai meletup-letup kayak gini. Terus tinggal kita tuang aja ke dalam cetakan dan ini tuh mau aku miringkan ya guys. Nah sembari nunggu lapisan pertamanya ngeset, di sini aku mau saring dulu jagung yang udah kita chopper tadi. Lalu mau aku campurkan dengan santan, bubuk agar-agar, gula, bubuk jelly dan juga tepung maizena. Kasih sedikit pewarna kuning, lalu tinggal kita masak aja sampai mateng. Dan kalau udah mateng, tinggal kita tuang aja ke atas puding ungu tadi. Kalau pudingnya udah keburu mengeras, bisa ditusuk dulu sedikit pakai garpu ya guys. Kata aku sih perpaduan ubi ungu dan jagung ini beneran cocok. Selain tampilannya cantik, ini tuh enak, cocok juga buat empasi. Jadi jangan lupa di-record dan selamat mencoba. Heran banget deh sama orang-orang di rumah, kalau punya roti tawar tinggal sisa sedikit, malah pada nggak mau makan lagi. Jadinya kan malah sering kebuang dan jadi mubazir deh. Daripada jadi kebuang, mending kita bikin roti ala-ala yang biasa dijual di stasiun yang wangi itu sampai ke jalanan. Karena ternyata bikinnya gampang banget loh. Bahan-bahannya juga ada di rumah, tinggal campurin aja semua bahan yang udah aku tulis di teks. Kalau tekstur adonnya udah halus kayak gini, kita tambahkan sama perisa kopi ban atau bisa pakai kopi saset ya guys. Lalu tinggal diaduk merata dan masukkan ke plastik segitiga. Terus bagian si rotinya ini tinggal kita isi aja pakai butter atau margarin dan juga keju mozzarella. Baru deh bagian atasnya kita semprotin pakai krim kopi tadi. Panggang aja di suhu 180 derajat selama 15 sampai 20 menit atau sampai luarnya tuh garing kayak gini ya. Kalau diolah kayak gini kan rotinya udah gak kebuang lagi, malah jadi rebutan. Jangan lupa di-record dan selamat mencoba.